Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran sosiologi dengan materi yang sama, yaitu tentang kelompok sosial. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang jenis-jenis kelompok sosial. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis kelompok sosial, ada kelompok semu dan kelompok nyata. Kali ini kita membahas beberapa jenis yang lain. Nah, jenis kelompok sosial menurut kualitas hubungan antar anggotanya itu dibedakan menjadi dua. Ada kelompok primer dan juga sekunder. Nah, kelompok primer itu kelompok yang pertama kali kalian jumpai untuk saling berinteraksi, berkomunikasi. Nah, itu biasanya kelompok primer. Nah, kelompok primer ini anggotanya kecil, sedikit gitu, kelompok kecil yang saling mengenal. Jadi kualitas hubungan antar anggotanya itu saling mengenal, akrab, dan biasanya bertahan lama atau langgeng. Sedangkan kelompok sekunder, kualitas hubungan antar anggotanya itu tidak terlalu akrab karena kelompok ini sifatnya sementara. Mereka membentuk kelompok karena ada kepentingan atau manfaat yang ingin dicapai. Ketika manfaat tersebut sudah berhasil dicapai, bisa jadi kelompok tersebut bisa dibubarkan gitu. Nah, untuk anggotanya sendiri, kelompok sekunder itu lebih besar daripada kelompok primer. Itu ya. Titik tengahnya tadi, titik yang menjadi titik kuncinya itu hubungan antar anggotanya. Kalau primer, antar anggotanya itu saling mengenal dan akrab. Kalau sekunder, tidak terlalu akrab. Perbedaannya antara kelompok primer dan sekunder dilihat dari jumlah anggotanya. Ini ada yang sedikit, ada yang banyak. Sedangkan pola hubungannya tadi pribadi berarti saling mengenal, kalau impersonal berarti tidak terlalu mengenal, kurang akrab. Komunikasi biasanya kalau kelompok primer itu komunikasi secara langsung tatap muka atau kontak primer. Kalau yang kelompok sekunder itu mereka melakukan komunikasi secara tatap muka itu sedikit. Nah, sifat hubungan permanen berarti tetap, bertahan lama. Kalau temporer berarti sifatnya sementara. Keputusan kelompok bersifat tradisional, masih mengandalkan tentang itu menggunakan perasaan, tidak hanya menggunakan logika. Jadi ada sifat kayak kekeluargaannya, ada mesake, nah kayak gitu. Tapi kalau sekunder itu keputusan kelompoknya itu rasional, berdasarkan kenyataan dan menekankan pada efisiensi kerja. Untung nggak, rugi nggak, nah itu masih perlu dipikirkan. Selanjutnya kita bahas tentang jenis kelompok sosial berdasarkan erat longgarnya ikatan antar anggota. Ada Gemeenschap atau paguyuban dan juga Geselschap atau patembayan. Berdasarkan erat longgarnya ikatan antar anggota. Gemeenschap itu cirinya berada di pedesaan. Kalau Geselschap itu cirinya kelompok yang berada di perkotaan biasanya. Nah, Gemeenschap itu antar anggotanya itu memiliki ikatan batin yang kuat, bersifat alami dan kekal. Berarti jika dilihat dari erat longgarnya ikatan antar anggota, berarti kelompok Gemeenschap itu memiliki ikatan antar anggota yang erat. Nah, sedangkan Geselschap itu kelompok yang sifatnya sementara. Nah, keterkaitan kelompok itu didasarkan pada perhitungan rasional, berdasarkan kenyataan. Dilihat dari prestasi, untung rugi, kayak gitu. Berarti dapat disimpulkan kalau Geselschap itu antar anggotanya memiliki ikatan yang longgar.
Ciri-ciri dari Gemeinschaft itu ada 3, intimate, privat, dan eksklusif. Intimate berarti hubungan antar anggotanya itu mesra atau akrab. Akrab. Sedangkan ciri yang kedua itu privat. Privat artinya hubungan antar anggota kelompok itu bersifat pribadi, hanya untuk beberapa orang saja. Nah, sedangkan eksklusif berarti hanya untuk kita, bukan orang di luar kita. Maksudnya itu hubungannya itu hanya untuk orang dalam satu kelompok, bukan dari kelompok lain. Untuk anggota lain itu tidak diperbolehkan, hanya untuk kelompok yang menjadi anggotanya gitu. Macam-macam paguyuban sendiri dibedakan menjadi 3. Gemeinschaft by blood itu berarti paguyuban yang didasarkan pada keturunan atau darah. Nah, memiliki ikatan darah yang sama. Biasanya itu berarti contohnya adalah kelompok keluarga atau kerabat. Yang kedua, Gemeinschaft by place, didasarkan pada lokalisasi atau tempat tinggal yang berdekatan. Nah, seperti kelompok RT atau kelompok RW. Kelompok di mana anggotanya itu kamu dengan tetangga-tetanggamu. Kemudian Gemeinschaft by mind atau ideologi, paguyuban yang terjadi karena memiliki jalan pemikiran yang sama. Untuk perbedaan antara Gemeinschaft dan Gesellschaft sendiri, di antaranya ada personal itu berarti saling mengenal akrab, impersonal itu kurang mengenal akrab, kemudian informal berarti sifatnya lebih luas ya, tidak perlu ada aturan yang saling mengikat. Kalau formal itu berarti ada strukturnya, ada status dan peran yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya masing-masing tadi. Kemudian hubungannya didasarkan pada kontraktual atas perjanjian tertentu. Nah, kemudian tradisional dan nilai guna. Tradisional itu berarti didasarkan pada kekeluargaan, seperti itu. Kalau nilai guna atau utilitarian itu berarti mementingkan kayak untung ruginya enggak gitu loh. Sentimental berarti didasarkan pada perasaan. Kalau realitas berarti didasarkan pada kenyataan. Selanjutnya, jenis kelompok sosial berdasarkan klasifikasi menurut pencapaian tujuan. Ada kelompok formal dan informal. Kalau kelompok formal berarti kelompok resmi. Resmi itu berarti ada struktur, kemudian ada aturan yang tegas untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Tadi kayak ada status dan perannya ya, yang jelas. Kemudian ada aturannya juga. Kalau kelompok informal, kelompok ini tidak memiliki struktur. Jadi tidak ada ketua, tidak ada wakil, tidak ada anggota-anggota yang lain. Tetapi kayak semua anggotanya itu memiliki posisi yang sama. Gitu. Selanjutnya, jenis kelompok sosial berdasarkan pendapat dari Merton, itu ada membership group sama reference group. Membership group itu artinya secara fisik kamu itu menjadi anggota kelompok tersebut, member. Nah, jadi anggota dari suatu kelompok tertentu. Kalau reference group berarti kelompok sosial yang menjadi acuan bagi kelompok lain untuk ditiru. Entah aturannya, atau mungkin kegiatannya, atau hal lain. Dimana yang menurut kamu itu kayak menarik, akhirnya kamu tiru. Nah, kamu meniru sesuatu dari kelompok lain. Itu reference group. Selanjutnya, jenis kelompok sosial berdasarkan sudut pandang individu. Ada kelompok in-group dan ada kelompok out-group. Kelompok in-group berarti kelompok sosial tempat individu mengidentifikasikan dirinya. Kelompokmu
Kalau out group itu kelompok orang lain. Nah, kelompok lawan dari in group. Nah, biasanya itu kalau in group itu dikenal dengan penyebutannya kami atau kita. Kalau out group itu mereka. Kami merupakan siswa SMA Negeri 1 Ngawen, sedangkan mereka adalah siswa dari SMA Negeri 1 Tunjungan, kayak gitu. Berarti kamu sebagai in group itu masuk sebagai anggota SMA Negeri 1 Ngawen. Sedangkan anak-anak yang di SMA Negeri 1 Tunjungan itu berarti bagimu mereka itu adalah out groupmu gitu. Oke. Sekian pelajaran sosiologi kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.